Pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Pengantar. Dasar perlunya gizi seimbang bagi ibu hamil pada masa kehamilan merupakan masa terjadinya stres fisiologi pada ibu hamil. Ibu hamil sebenarnya sama dengan ibu yang tidak hamil, namun kualitas dan kuantitasnya perlu ditingkatkan melalui pola makan yang baik dengan memilih menu seimbang dengan jenis makanan yang bervariasi. Menurut Purwita Sari 2009, pada kehamilan terjadi perubahan fisik dan mental yang bersifat alami di mana para calon ibu harus sehat dan mempunyai kecukupan gizi sebelum dan setelah hamil agar kehamilan berjalan sukses. Keadaan gizi pada ibu waktu konsepsi harus dalam keadaan yang baik dan selama hamil harus mendapatkan tambahan energi dan zat gizi yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dengan tetap mempertahankan gizi ibu hamil seperti tambahan protein minimal seperti zat besi, kalsium, vitamin, asam folat, dan energi, menurut Ramayulis 2009. Pengertian gizi. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Pengertian masa hamil. Masa hamil adalah masa wanita yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya karena sel telur telah dibuahi oleh spermatozoa dari pria. Lebih lanjut, kehamilan adalah akibat sel telur yang telah matang kemudian bertemu spermatozoa dari pria sehingga terjadilah proses pembuahan yang kemudian menghasilkan janin menurut Indrayani 2011. Gizi ibu hamil. Zat makanan sangat penting bagi ibu hamil karena berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Oleh karena itu, kebutuhan akan zat makanan harus selalu terpenuhi di dalam tubuh ibu hamil karena janin memerlukan gizi untuk perkembangannya. Menurut Dr. Tina Wardani Wisesa, kehamilan sangatlah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan perempuan karena dapat mempengaruhi kondisi fisiologis dan kejiwaan. Makanan yang dimakan hendaknya tidak kekurangan dan juga kelebihan. Namun, yang pasti haruslah banyak mengandung gizi dan cukup mengandung vitamin dan mineral yang banyak diperlukan di dalam tubuh ibu hamil. Makanan dan gizi seimbang bagi ibu hamil. Makanan dan gizi seimbang merupakan makanan yang cukup mengandung karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga, protein sebagai sumber zat pembangun, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur.
Kebutuhan nutrisi akan meningkat selama ibu hamil, namun tidak semua kebutuhan nutrisi meningkat secara profesional. Makanan ibu hamil dibutuhkan untuk dirinya dan janin yang dikandungnya. Bila makanan ibu terbatas, janin akan tetap menyerap persediaan makanan ibu sehingga ibu menjadi kurus, lemah, pucat, gigi rusak, rambut rontok, dan lain-lain menurut Purwitasari 2009. Demikian pula, bila makanan ibu kurang, tumbuh kembang janin akan terganggu, terlebih bila keadaan gizi ibu pada masa sebelum hamil telah buruk pula. Keadaan ini akan mengakibatkan abortus, BBLR, bayi lahir prematur atau bahkan bayi yang lahir akan meninggal dunia. Kebutuhan gizi ibu hamil. Pertama, kebutuhan energi. Kebutuhan energi pada ibu hamil tergantung pada berat badan sebelum hamil dan pertambahan berat badan selama kehamilan. Karena adanya peningkatan basal metabolisme dan pertumbuhan janin yang sangat pesat, terutama pada trimester 2 dan 3, direkomendasikan penambahan jumlah kalori sebesar 285 sampai 300 kalori per hari dibanding saat tidak hamil. Berdasarkan perhitungan, pada akhir kehamilan dibutuhkan sekitar 80.000 kalori lebih banyak dari kebutuhan kalori sebelum hamil. Pada trimester 1, energi masih sedikit dibutuhkan. Pada trimester 2, energi dibutuhkan untuk penambahan darah, perkembangan uterus, pertumbuhan massa mamae atau payudara, dan penimbunan lemak. Sedangkan pada trimester 3, energi dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Yang kedua, protein. Tambahan protein diperlukan untuk pertumbuhan janin, uterus, jaringan payudara, hormon, penambahan cairan darah ibu serta persiapan laktasi. 2/3 dari protein yang dikonsumsi sebaiknya berasal dari protein hewani seperti daging, ikan, unggas, telur, kerang yang banyak memiliki nilai biologi tinggi, serta sumber energi nabati banyak terdapat pada kacang-kacangan. Tambahan protein yang diperlukan selama kehamilan sebanyak 12 gram per hari. Yang ketiga, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan membutuhkan karbohidrat sebagai sumber kalori utama. Selain mengandung vitamin dan mineral, karbohidrat juga meningkatkan asupan serat serta untuk mencegah terjadinya konstipasi atau sulit buang air besar dan wasir. Yang keempat, vitamin dan mineral. Wanita hamil juga membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral dibandingkan sebelum hamil. Ini perlu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta proses diferensiasi sel. Tak cuma itu, tambahan zat gizi lain yang penting juga dibutuhkan untuk membantu proses metabolisme. Energi seperti vitamin B1, vitamin B2, niacin, dan asam patotenat. Vitamin B6 dan vitamin B12 diperlukan untuk membentuk DNA dan sel-sel darah merah. Sedangkan vitamin B6 juga berperan penting dalam metabolisme asam amino.
Yang kelima, asam folat. Asam folat termasuk vitamin B kompleks, yakni vitamin B9. Kebutuhan asam folat pada ibu hamil dan usia subur sebanyak 400 mikrogram per hari atau setara dengan 2 gelas susu. Folat didapatkan dari sayuran berwarna hijau seperti bayam, asparagus, jeruk, buncis, kacang-kacangan, dan roti gandum. Selain itu, folat juga dapat didapatkan dari suplementasi asam folat dalam tubuh. Asam folat berfungsi sebagai enzim dalam sintesa asam amino dan asam nukleat. Folat juga diperlukan pada pembentukan dan pematangan sel darah merah dan sel darah putih di sumsum tulang. Yang keenam, zat besi. Total kebutuhan besi selama kehamilan sekitar 1 gram pada menstruasi bulanan. Kebanyakan wanita memiliki cadangan besi yang kurang selama bertahun-tahun. Reproduksi mereka, anemia defisiensi besi merupakan salah satu gangguan yang paling sering terjadi selama kehamilan. Ibu hamil pada umumnya mengalami deplesi besi sehingga hanya sedikit memberi zat besi kepada janin yang dibutuhkan untuk metabolisme dan besi normal. Yang ketujuh, kalsium. Janin mengumpulkan kalsium dari ibunya sekitar 25-30 mg sehari, paling banyak ketika trimester ketiga kehamilan. Ibu hamil dan bayi membutuhkan kalsium untuk menguatkan tulang dan gigi. Selain itu, kalsium juga digunakan untuk membantu pembuluh darah berkontraksi dan berdilatasi. Kalsium juga diperlukan untuk mengantarkan sinyal syaraf, kontraksi otot, dan sekresi hormon. Jika kebutuhan kalsium tidak tercukupi dari makanan, kalsium yang dibutuhkan janin akan diambil dari ibu. Kebutuhan kalsium ibu hamil adalah sekitar 1000 mg per hari. Sumber kalsium dari makanan diantaranya produk susu seperti susu, yogurt, ikan teri juga merupakan sumber kalsium yang baik. Suplemen kalsium tidak diperlukan pada wanita yang dengan diet yang mencakup makanan yang mengandung produk susu yang memadai. Pemenuhan gizi berdasarkan usia kehamilan. Trimester pertama pada usia kehamilan 3 bulan merupakan masa penyusunan ibu terhadap kehamilannya. Kemudian, pertumbuhan janin masih berlangsung lambat sehingga kebutuhan gizi untuk pertumbuhan janin belum banyak. Ketiga, kebutuhan gizi ibu hamil pada masa ini masih sama dengan wanita dewasa biasa. Kemudian diketahui bahwa keluhan yang timbul pada trimester 1 adalah kurang nafsu makan, mual, pusing, halusinasi, ingin makan yang aneh-aneh, mual muntah, dan lain-lain. Kemudian dalam batas tertentu hal ini masih wajar. Yang perlu dianjurkan adalah makan makanan yang berupa makanan yang mudah dicerna dalam porsi sedikit tetapi sering. Kemudian selanjutnya, bahan makanan yang baik diberikan adalah makanan kering dan segar seperti roti, panggang, biskuit, dan sereal serta buah-buahan segar seperti sari buah.
Kemudian selanjutnya trimester kedua pada usia 4-6 bulan dan ketiga pada usia 7-9 bulan. Kemudian yang pertama, pertumbuhan janin berlangsung cepat pada masa ini. Kedua, 50% dari penambahan BB terjadi pada bulan ke-6 dan ke-7. Selanjutnya nafsu makan meningkat. Selanjutnya pada masa ini penambahan zat gula diperlukan untuk memelihara kesehatan yang baik. Dampak kekurangan gizi ibu hamil: yang pertama, anemia gizi besi. Kedua, kenaikan berat badan yang rendah selama hamil. Yang ketiga, ngidam dan mual muntah selama kehamilan atau hiperemesis gravidarum. Tanda kecukupan gizi ibu hamil: pertama, berat badan normal sesuai tinggi dan bentuk tubuh. Kedua, postur tegak, tungkai dan lengan lurus. Ketiga, pencernaan nafsu makan baik. Keempat, jantung, detak dan irama normal, tekanan darah normal sesuai dengan usia. Kelima, otot kenyal, kuat, sedikit lemak di bawah kulit. Keenam, syaraf perhatian baik, tidak mudah tersinggung, refleks normal serta mental stabil. Ketujuh, vitalitas umum, ketahanan baik, energik, cukup tidur dan penuh semangat. Ke-8, tungkai kaki tidak bengkak dan normal. Ke-9, keadaan umum responsif dan gesit. Terima kasih, semoga bermanfaat.